Perang Padri berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pangaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan perang yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan kelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pangaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud adalah perjudian, penyambungan ayam, dan penggunaan madat, minuman keras, tembakau sirih, dan juga aspek hukum adat. Materi akad mengenal warisan serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandaling dalam peperangan ini. Kaum Padri dipimpin oleh Harimau dan Satapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang diperluan Pangaruyung. Waktu itu Sultan Arif Mugansyah, kaum adat yang mulai terdesak, meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat terbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda. Perang Padri ini termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta, mengorbankan jiwa raga. Perang ini serta selain meruntuhkan kekuasaan kerajaan Pangruyung juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat di kawasan konflik. Jadi untuk latar belakang, Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan dari 3 orang haji dari di Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum begitu sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuan Kunan Raja sangat tertarik, lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau dan Salapan. Jadi Harimau dan Salapan kemudian meminta Tuan Kulintang untuk mengajak yang dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Malaysia beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Uh, di dalam beberapa perundingan tidak ada yang sepakat antara kaum Padri dan adat. Seiring itu beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah perperangan di Kota Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Malaysia terpaksa menyingkir dan menyarikan diri di ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung tahun 1819 menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa dari istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Karena terdesak dalam peperangan dan keberadaan yang di Pertuan Pagaruyung yang tidak pasti, maka kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung. Tujuan akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikan sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung pada pemerintah Hindia Belanda, kemudian menganggap Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Rajen Tanah Datar. Keterlibatan Belanda dalam peperangan karena diundang oleh kaum adat dan campur tangan Belanda dalam perang itu. Ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dinainema pada bulan April 1821 atas perintahan Presiden James di Dwi Puyi di Padang. Kemudian pada 8 Desember 1821 datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff untuk memperkuat posisi pada kawasan yang telah dikuasai tersebut. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raffi berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pangaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van de Chapellen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau.
Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raffi di Tanjung Alam dihalang oleh kaum Padri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada tanggal 11 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso, Kapten Govinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus berdekatan oleh serangan kaum Patrik yang dipimpin oleh Tuan Nanmenceh. Setelah mendapatkan tambahan pasukan pada 13 April 1823, Raffi mencoba kembali menyerang Lintau, tetapi kaum Patri dengan gigih melakukan perlawanan sehingga pada tanggal 16 April 1823, Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Sementara pada tahun 1824 yang dipertuankan Pangaruyun, Sultan Arifin Mamuningsah kembali ke Payungula atas permintaan Letnan Kolonel Raffi. Tetapi ada tahun 1825, Raja terakhir Minangkabau ini wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sedangkan Raffi sendiri meninggal dunia secara mendadak di Padang pada tanggal 17 April 1824 setelah sebelumnya mengalami demam tinggi. Sementara pada bulan September 1824, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Laemin telah berhasil menguasai beberapa kawasan di Lunak Agam, diantaranya Koto Tuo dan Ampang Gadang. Kemudian mereka juga telah menduduki Biaro Kapau, tetapi karena luka-luka yang diderita di bulan Desember 1824, Laemin meninggal dunia di Padang. Senjata perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk mendudukannya. Oleh sebab itu Belanda melalui residennya di Padang mengajak kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Dengan maklumah perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825, hal ini dimaklumi karena saat bersamaan pemerintah Hindia Belanda juga kehabisan dana sehingga dalam menghadapi peperangan lain Eropa dan Jawa seperti perang Diponegoro selama periode gencatan senjata Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan juga mencoba merangkul kembali kaum adat sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Poto. Di Bukit Maklama, Kabupaten Tanah Datar yang mewujudkan konsensus bersama adat bersandi syarak bersandi Kitabullah yang artinya adat Minangkabau berlandasan kepada agama Islam sedangkan agama Islam berlandasan kepada Al-Quran. Akhir peperangan. Monumen Perang Padri yang dibangun pada masa Hindia Belanda, meskipun pada tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Kemudian kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pax Nederlandica dan wilayah Padangse Bovenlanden telah berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda.